Ida is really smart when she's playing a match, and she's very relaxed when she plays, so it's very difficult to play against her. Menurut saya Gaida punya kelebihan di teknik dengan bagus, sangat bagus, dan dia juga kalau main juga pintar. Hai, nama aku Gaida Nurul Ganiu. Aku adalah seorang atlet bulu tangkis dari Indonesia yang sekarang berada di Montreal untuk menjadi pemain di klub CST Badminton. Mungkin kalian bertanya bagaimana caranya orang Bandung sepertiku bisa sampai di Montreal. Aku pun kadang masih tidak percaya dengan kisah hidupku sendiri. Namun aku akan mencoba menceritakan kisahku untuk kalian. Semoga kisahku bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat pagi Mbak Gaida. Menurut Mbak, apa sih yang menjadi alasan Mbak Gaida meninggalkan Pelatnas Cipayung pada tahun 2018? Jadi pada saat itu sedang ada kepengurusan baru dan kepelatihan baru. Jadi kebetulan Gaida juga masih junior dan baru masuk ke kategori dewasa. Terus setiap tahun itu PBSI selalu ada pengurangan atlet atau bisa disebut degradasi. Dan dari kacamata pelatih bisa dibilang Gaida dari awal tahun sampai pertengahan tahun itu ada progres yang kelihatan. Lalu di pertengahan tahun sampai akhir Gaida sempat cacar, sakit dan sempat pulang ke rumah. Lalu setelah kembali lagi ke Pelatnas ada beberapa pertandingan yang harus dikejar persiapan dan itu mungkin efek menjadi performa jadi menurun. Nah, jadi walaupun dari segi pelatih masih pengen mempertahankan Gaida di tahun berikutnya sampai sudah di planning, tapi ternyata keputusan dari pengurus PBSI itu berbeda dari pelatih. Jadi ya seperti itu kurang lebihnya. Apa yang membuat Mbak Gaida suka dengan bulu tangkis sampai mau menjadi atlet jauh-jauh ke Kanada? Jadi kalau dari keluarga sendiri basic mereka itu udah suka olahraga, terutama ayah beliau suka bulu tangkis, terus juga sering ikut ke GOR main, terus dari kakak juga bermain bulu tangkis, sampai Gaida ke Jarum, PB Jarum Badminton Club, terus ke PBSI, di PB Malaysia juga di Kubar dan sampai di sini. Alasan kenapa milih ke Kanada karena Gaida sudah biasa travel juga, jadi ini bukan suatu hal yang baru lagi. Jadi jadi pengalaman baru juga tawaran yang diberikan oleh klub itu istilahnya saling menguntungkan. Jadi mereka mau mensupport Gaida menjadi pemain, juga Gaida menjadi sparring partner di sini. Sedangkan di klub atau negara yang lainnya itu kebanyakan Gaida mendapatkan tawaran menjadi pelatih. Lalu bagaimana sih perasaan Mbak Gaida waktu pertama kali menang kompetisi bulu tangkis? Apakah euforianya ini masih sama? Let's say sama waktu Mbak Gaida juara Pero Internasional tahun 2019 lalu. Kalau di pertandingan mungkin sudah biasa euforianya karena sudah ratusan kali Gaida ikut pertandingan kesana sini. North America tersendiri atau South America itu mungkin suatu hal yang baru gitu, karena biasanya Gaida main di Asia atau di Eropa, tapi di sini ada yang beda gitu. Jadi ya ada pengalaman tersendiri dan kesan tersendiri. Mbak Gaida, dari catatan kami melihat Mbak pernah tanding dengan Tamara, Oropesa Pupo dan Fabiana Silva masing-masing sebanyak 2 kali. Apakah ada pemain favorit buat Mbak Gaida sendiri? Dan apakah ada yang tadinya lawan menjadi kawan di luar lapangan? Mungkin awal pertandingan belum familiar dengan atlet-atlet di sana gitu, tapi ternyata mereka juga selalu mengikuti pertandingan yang di sana, seperti Gaida ketemu Taimara dan Fabiana di Peru. Di pertandingan selanjutnya kayak Meksiko, Guatemala itu mereka ada lagi. Jadi mereka memang mengikuti
karena pada tahun itu juga sedang Olympic year, jadi semua pemain mencari poin. Jadi semua pemain berlomba-lomba mencari untuk meningkatkan ranking termasuk Gaida. Jadi kalau untuk kawan menjadi lawan banyak karena Gaida selalu menambah teman dari mana-mana, sekalian belajar bahasa Inggris, sekalian menambah channel gitu. Jadi sampai ada musuh Gaida jadiin partner double di next pertandingan gitu. Seberapa besar sih pengaruh Kak Hendra dan Kak Sandi dalam keputusan Mbak untuk datang ke Kanada dan keputusan Mbak untuk menjadi atlet CST badminton? Oke, untuk mereka tersendiri, kalau Kak Sandi Gaida belum terlalu kenal pada saat itu, dia memang sudah pelatih sebelumnya di sini. Untuk Hendra tersendiri, beliau memang senior Gaida, beliau juga dulu sempat ranking 2 di dunia dan itu menawarkan Gaida kalau ada channel di Kanada, kalau mau nih ada yang kontak gitu. Terus tapi waktu itu pada saat itu nggak mikir bakal sampai memutuskan untuk kesini karena mungkin tawarannya sebagai pelatih lagi gitu. Ternyata manajer klub ini Muhammad, manajer CST langsung menghubungi Gaida gitu. Jadi jelaskan secara detail, alhamdulillah mau dan berkat bantuan Kak Hendra dan Kak Sandi juga sih, dan ya saya juga mau berterima kasih kepada mereka gitu. Apakah ada momen bulu tangkis nasional favorit yang sangat berkesan buat Mbak sendiri, dan mungkin apakah masih menjadi inspirasi sampai sekarang? Oke, kalau momen pertandingan nasional di Indonesia mungkin Kejurnas 2016 karena pada saat itu pertandingan tersebut termasuk pertandingan bergengsi dan yang siapapun yang juara di Kejurnas itu bisa otomatis langsung ke Pelatnas, dan Gaida pada saat itu termasuk yang juara dan langsung ke Pelatnas kayak seperti golden ticket seperti itu. Dan uniknya sebelum Gaida menjadi juara, Gaida sempat cedera lutut juga dan sebulan sempat latihan tidak full dan akhirnya bisa menjadi juara. Itu sebagai kenangan tidak terlupakan sih. Mbak Gaida, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya dan saya mewakili semuanya. Apakah Mbak Gaida masih ingin kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Pelatnas lagi? Pengen pulang ke Indonesia tuh pasti ya, karena tanah kelahiran Gaida, terutama Gaida dari Bandung, apalagi makanan Indonesia itu udah paling top lah gitu kan. Terus mungkin keluarga, saudara, biasanya kita kumpul. Kalau keinginan untuk ke Pelatnas tuh pasti, tapi karena kemarin kan sempat planning untuk pertandingan, mencari ranking dan lain-lain, tapi ternyata corona, jadi semuanya serba ditunda. Jadi kita lihat ke depannya gimana, tapi yang pasti masih ingin menjadi pemain, terus membela negara Indonesia itu suatu kebanggaan tersendiri sih. Gaida bisa lebih improve, lebih matang lagi dalam bermain, dan mudah-mudahan bisa balik lagi ke Pelatnas. And we hope that she get to the highest level of what she can do in the future. I hope that she can go to more further she can go to World Championship or Olympics that are coming, and we try our best to give what we have to her to achieve her goals.